Kembali lagi untuk kali ini adalah pembahasan tentang soal gabungan ya. Jadi ada resultan dan juga ada pembebanan dasar menggunakan dua tumpuan. Jadi untuk resultan ini contohnya. Kemudian yang untuk soal pembebanan dasar dua tumpuan, nah ini contohnya ya. Kita bahas yang pertama tentang resultan. Jadi soalnya ini ada 3 gaya dan arah gitu. Kemudian masing-masing punya nilai dan punya arah yang berbeda. Soalnya adalah find the value of resultant. For the B, find the direction or degree of the resultant. Jadi ini diketahui F1 100 kN, F2 50 kN, dan F3 75 kN. Kemudian masing-masing punya arah. Jadi ini sudut 45 derajat. Ini ke kiri pada sumbu X, ini ke bawah pada sumbu Y, F3. Jadi kalau kita mau tahu resultan ya, untuk mengetahui resultan maka caranya adalah paling mudah sebenarnya adalah membuat tabel, di mana fungsi tabel tersebut adalah untuk membagi masing-masing gaya ya. Jadi kita lihat tadi F1 kan ini akan dibagi menjadi 2, X dan Y. F2 dibagi menjadi 2, X dan Y. Dan F3 dibagi 2 menjadi X dan Y. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya, masing-masing F1, F2, dan F3, maka untuk F1 ke arah X, nah ini Y, ini X ya, maka ke arah X, sumbu bawah ini gitu, ke arah X, maka dia akan menggunakan rumus cos gitu, karena ini F1 sudut 45 di sini, ini menempel ya pada sudut tersebut. Untuk mengetahui arah menempelnya maka menggunakan cos. Jadi F1 kali cos sudutnya berapa? 45 gitu. Untuk arah Y ke atas ini, maka Y ini merupakan proyeksi. Kalau kita tak pindah ke Y-nya di sebelah kanan, maka Y adalah proyeksi di sini. Maka depan sudut gitu, depan sudut menggunakan sin. Maka F1 kali sin 45. Sehingga F1 100 kali sin 45 dan cos 45 yaitu setengah akar 2. Maka hasilnya adalah 50 akar 2 atau sekitar 70-an gitu kalau tidak salah. Kemudian kita breakdown untuk F2 ke arah kiri. Nah, ini ya harus kita informasikan mana arah positif, mana arah negatif. Biasanya X ke kanan positif, Y ke atas positif gitu. Maka kalau X ke kiri, pada kasusnya F2, dia kan dari sumbu titik 0 ini ke kiri dia. Nah, F ke kiri, maka nilainya adalah sebesar 50 atau negatif 50 karena ke arah ke kiri ya. Maka ditulis negatif 50. Apakah dia punya komponen Y gitu. Nah, kalau di sini dilihat kan tidak ada komponen Y-nya ini sebenarnya. Arah kiri aja X, maka Y-nya 0 gitu. Itu begitu juga dengan F3-nya, maka F3 cuma ada komponen ke bawah, tidak punya komponen kanan dan kiri. Maka kanan dan kiri adalah X, X-nya 0. Ke bawah komponen Y, kalau arah atas positif, ke bawah negatif, maka Y-nya adalah negatif 75. Maka dapat di breakdown sigma ini ya, Fx. Sigma Fx merupakan jumlah dari ini semua. Jadi kalau dijumlah 50 akar 2 ditambah negatif 50 tambah 0, maka nilainya adalah 20,71 ya, F2. Untuk F sigma X atau sigma Fx. Kemudian juga untuk sigma Fy, maka dijumlahkan 50 akar 2 tambah 0 ditambah 75, negatif 75, maka 50 akar 2 minus 75 atau negatif 4,3. Maka sigma Fx 20, sigma Fy 4, negatif 4, itu di ya ini ya,
resultan sama dengan akar ini kuadrat tambah ini kuadrat. Maka resultannya adalah ya ini dikuadratkan tambah ini dikuadratkan jadi positif gitu ya. Nanti ketemu nilai resultannya. Kemudian untuk B, direction or the degree, dia menggunakan tan theta ya. Tan theta di mana tan theta adalah FY per efek, di mana kita sudah tahu FY dan efek. Sehingga masukkan FY-nya negatif 4,3 ya, dibagi dengan 20,71. Maka didapatkan tan theta memiliki nilai sebesar 0,207. Maka menggunakan fungsi kalkulator kita mencari sudutnya ya. Jadi tetanya adalah, kalau tidak salah ini negatif 11,7, ini kurang negatifnya. Jadi tan theta adalah negatif 11,7. Itu cara menjawab yang nomor 1. Oke, nomor 2 kita bahas. Nomor 2 di sini adalah batang punya 2 titik tumpuan, yaitu di A dan di C gitu ya. Masing-masing jaraknya itu 5 jadi 10. Jarak dari A ke C 10. Kalau misalnya kita ada titik B di tengah, yaitu jarak titik B adalah 5 meter ke A dan 5 meter ke C gitu. Kemudian batang ini diberikan gaya terdistribusi merata sebesar 50 kN per meter gitu gayanya. Pertanyaannya adalah buat FBD-nya atau diagram benda bebas. Yang kedua adalah mencari gaya pada tumpuan A dan tumpuan C untuk melengkapi dari FBD-nya tersebut. Oke, kita buat FBD-nya. Jadi untuk membuat FBD dibuat dulu gambarnya yang kayak gini ya. Ini kan soal gitu. Soalnya kita buat gambar. Nah, ini tumpuannya apa? Engsel. Engsel itu tumpuan yang memiliki 2 arah berarti ya. Jadi dia arah Y dan arah X gitu. Kemudian ini ada tumpuan yang satunya tumpuan roll. Tumpuan roll cuma punya 1 arah gitu ya, ke arah Y gitu. Maka dibuat gambarnya tumpuannya untuk titik A adalah 2 arah, titik C 1 arah. Itu masalah tumpuan selesai. Kemudian kita masih masalah gaya ya. Jadi gaya ini harus dilihat berapa gitu load yang dibebankan pada batang ini. Ini kan gayanya masih terdistribusi. Ubah menjadi gaya terpusat. Untuk menjadi gaya terpusat maka ini 50 kN per meter harus dicari gaya terpusatnya atau dikonversi menjadi gaya terpusat dengan cara dikalikan panjangnya. Panjangnya dari 10 meter, maka gaya terpusatnya sebesar 50 kN per meter dikalikan 10 meter. Coret-coret meternya 50 kali 10 sebesar 500 kN. Nah, itu gaya terpusatnya. Kemudian arah atau posisi gaya terpusatnya tahu dari mana? Karena ini adalah terdistribusi, kemudian dia punya panjang gitu. Maka kalau lurus seperti ini saja, gaya terpusatnya itu biasanya L per 2. Jadi kalau L-nya 10, L per 2 5. Berarti dia posisinya adalah di titik B. Ini ya, karena titik B itu merupakan titik tengah dari batang ini. Gitu. B titik tengah ya. Sehingga 500 kN dapat digambarkan pada titik tengah. Itu kita untuk mencari gaya terpusatnya. Sehingga FBD-nya adalah 500 kN ke arah bawah di titik tengah ini. Kemudian ada gaya AX, AY, dan juga CY. Jadi ini FBD-nya, nanti tinggal dicari nilai AX dan AY serta CY. Untuk mencari masing-masing nilainya, maka menggunakan 3 rumus. Pertama adalah sigma efek, kemudian kedua adalah sigma FY, dan ketiga adalah sigma MC, yang dimana semuanya harus sama dengan 0, kayak aksi reaksi. Kita mulai yang paling mudah dulu, sigma efek ya. Sigma efek sama dengan 0 gitu. Sigma efek sama dengan 0, maka AX sama dengan 0 gitu. Sigma FY, ya saya jelaskan dulu ya mungkin kenapa X sama dengan 0. Jadi sigma efek adalah semua gaya yang berada di sumbu X gitu ya. Sumbu X itu cuma ada apa yang di sini AX. Maka mau tidak mau cuma AX yang dimasukkan, AX tambah tidak ada tambahannya. Jadi AX sendiri gitu. AX tambah 0 istilahnya. Itu sama dengan 0, maka AX sama dengan 0. Itu penjelasannya.
Jangan lupa ke kanan atau ke kiri ya. Jadi ini ke kanan positif gitu. Kalau kita lihat AX ke kanan positif. Kemudian kita ngomong sigma Y, sigma FY gitu ya. Sigma pada untuk sumbu Y ini ada 3 G yang bekerja, ada AY 500 kN dan juga CY. Tapi harus diingat ini ya, kita informasikan arahnya. Jadi biasanya arah ke atas positif. Maka kalau pakai arah ke atas positif, kita lihat ya, kita gambarnya AY ke atas positif boleh. Itu ini gaya F gitu ya, ke bawah, maka menyalahi aturan atas positif, maka nilai ini negatif, maka ditulis minus 500 ditambah arah CY masih ke atas positif gitu. Jadi AY dikurangi 500 plus CY gitu. 500 nya pindah ke kiri jadi 500 sama dengan AY plus CY. Jadi AY plus CY itu kalau dijumlah 500. Nah, untuk mencari AY dan CY lagi, maka masuk ke rumus ketiga, yaitu sigma momen gitu. Nah, untuk sigma momen sendiri kita harus pilih pada titik-titik mana kita mau membuat referensi sigma momennya. Biasanya bisa di A, bisa juga di C. Kayak saya coba di C ya. Kalau untuk C maka sigma momen C di sini. Ini ya. Kita berdasarkan referensi di sini. Jadi kita tahan di titik C sebagai titik 0. Maka sigma momen di titik C sama dengan 0. Nah, ini tandanya mana? Ke kanan, putar secara jarum jam positif. Ya, kita lihat di sini ya. Oke. Gaya-gaya apa saja yang dapat menyebabkan momen? Ada 3 gaya sebenarnya. Ada gaya AY, ada gaya ini F ya. Ada gaya CY, tapi jangan lupa harus punya arah untuk menyebabkan momen. Punya arah. Harus punya jarak dari titik C. Yang punya jarak dari titik C dari 3 gaya ini hanya 2. Jadi yang F ini punya jarak 5 meter, yang AY punya jarak 10 meter. AX tidak bisa karena AX itu tidak membuat torsi gitu ya. Walaupun punya jarak ya. Nih, tapi kan arahnya nggak membuat torsi terhadap titik C. Y ini ya, di C, sorry. Sedangkan CY tidak punya arah yang bisa membuat torsi, tapi tidak punya jarak, 0 jaraknya. Kecuali kita lihat dari titik A gitu, maka CY punya torsi. Tapi kalau dari titik C, CY tidak punya torsi karena jaraknya 0 gitu. Maka kita masukkan rumus sigma momen torsi pada C atau momen C 0 sama dengan 0 pasti. Maka 0 sama dengan, masukkan tadi ya, ini ke kanan kan. Kalau dari titik C sebagai jarum jam, maka AY berputar secara jarum jam positif. Maka AY kali panjangnya ke titik C 10 meter. Jadi ini AY ya. 10 meter kali AY. AY kita belum tahu berapa. Kemudian kita lihat lagi temannya ini, ada gaya 500 kali 5 meter. Tapi kita lihat arahnya, dia searah jarum jam kah berlawanan arah jarum jam? Karena dia berlawanan arah, maka dia adalah negatif. Maka ini negatif 500 kN dikalikan 5 meter. Gitu. Sehingga ini masukkan negatif ditambahkan positif tadi ya. Atau kalian bisa ini pindah sini, ini pindah sini. Jadi 10 kali AY dikurangi 500 kali 5 gitu. Maka matematika sederhana 2500 sama dengan 10 AY. Maka AY sama dengan 250 kN gitu. Kita dapat nilai AY sebesar 250 kN. Nah, tadi kan persamaan yang ada AY-nya ini persamaan FY ini, sigma FY. Masukkan lagi ini 250, ini 250 ya. 500 sama dengan 250 plus CY, maka CY nilainya adalah 250. Sehingga AY dan CY 250. Jadi 250 ini 0. Ini bawah 500 kN gitu. Itu sudah menjawab ini ya, pertanyaan ini. Jadi mungkin itu saja ya pembahasan untuk evaluasi dan contoh soal gitu yang lebih lengkap. Semoga dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.